Shalom. Shalom. Berdalih. Apa sih itu berdalih? Bahasa sederhananya banyak alasan. Biasanya dipakai untuk menghindar, untuk menjauh, untuk tidak melakukan, maka orang berdalih. Nah, seperti yang Bapak Gembala Pak Isa pernah sampaikan, ternyata memang DNA manusia itu udah ada, berdalih itu. Bahkan, kalau kita perhatikan, apa yang terpikirkan, apa respon yang pertama akan dilakukan itu biasanya orang lebih cenderung untuk berdalih. Tidak semua, tapi cenderung untuk berdalih. Nah kita lihat, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka yang pertama kali mereka lakukan apa? Sembunyi, menjauh dari Allah, dan berdalih. Ketika Tuhan katakan, Adam di manakah engkau? Maka Adam langsung menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau berikan, dia yang membuat aku berdosa, kurang lebih begitu ya. Lalu Hawa pun berdalih, bukan saya yang salah, iblis yang salah, dia yang bikin saya jatuh dalam dosa. Nah rupanya itu diturunkan, dosa itu diturunkan sampai pada Kain. Tuhan tanyakan pada Kain, di mana saudaramu Habel? Maka Kain menjawab dengan berdalih, aku kan bukan penjaga adikku, apa urusannya gitu maksudnya ya. Berdalih dari pertanyaan Allah yang dia tahu maksud Allah itu apa. Karena dia membunuh Habel. Saul, sama kita sudah dengar di rekan pengkhotbah. Ketika Samuel katakan, mengapa Raja Agag diampuni? Mengapa domba-dombanya diambil? Nah ini lebih hebat lagi kalau Saul. Saul pakai alasan-alasan rohani. Alasan-alasan yang masuk akal. Nah ini lebih parah. Kadang-kadang kita orang percaya pakai alasan-alasan rohani, alasan-alasan yang sangat masuk akal, alasan-alasan yang sangat menguntungkan Tuhan menurut Saul. Coba ini, domba-dombanya terbaik, domba-dombanya ini yang the best, hasil jarahannya yang paling bagus untuk Tuhan. Saul katakan untuk Tuhan, tapi Samuel katakan apa? Nah ini sebelum masuk ke dalam firman ya, ada satu ayat yang luar biasa, 1 Samuel 15 ayat 22, Samuel katakan Tuhan lebih suka ketaatan daripada persembahan. Jadi berdalih itu rupanya efeknya tuh luar biasa. Ketika Adam berdalih, Kain berdalih, Saul berdalih dengan alasan rohani terbaik sekalipun, akibatnya apa? Akibatnya mereka semua menjauh dari Tuhan. Adam diusir, Kain diusir, Saul dicabut otoritasnya, diganti dengan orang lain. Jadi kita perhatikan bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur pada diri sendiri, jujur pada apa yang pesan Tuhan katakan, stop berdalih, stop untuk melakukan alasan-alasan. Sebenarnya kita tahu persis berdalih itu tidak membawa kebaikan. Nah tentunya di sini konteksnya adalah berdalih pada apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan firmankan. Berdalih dari firman Tuhan. Itu efeknya tidak pernah baik. Alkitab mencatat tidak pernah ada yang baik dari akibat seseorang yang selalu berdalih. Jadi harus gimana? Harus stop. Firman yang saya bawakan pagi hari ini adalah harus stop. Belajar untuk berhenti berdalih. Stop berdalih. Kita perhatikan Gideon, Musa, orang-orang besar yang dicatat di Alkitab pernah berdalih. Itu kayaknya responnya sudah alami ya. DNA-nya udah ada dan manusia tuh pengennya berdalih gitu. Kalau bisa sih berdalih dulu lah gitu. Nanti lihat-lihat nih menguntungkan atau enggak. Kalau menguntungkan baru dilanjut gitu, diresponi dengan lebih baik. Dan hanya selalu begitu. Tapi ada sesuatu yang berbeda ya. Coba kita perhatikan antara Adam, Kain, Saul dengan Musa, Gideon. Itu ada satu perbedaan. Ketika Musa dan Gideon berdalih, ketika Tuhan pertama kali menyampaikan firman, memanggil Musa, memanggil Gideon, mereka berdalih.
Respon pertamanya berdalih. Aku ini dari suku yang paling kecil. Misalkan, aku ini gak pandai bicara. Orang lain aja. Tapi ketika Tuhan sampaikan firman kembali, mereka stop. Mereka berhenti berdalih. Karena itu kita harus belajar untuk berhenti berdalih. Karena kita tahu, kita tuh responnya pertama biasanya berdalih. Tapi stop. Jangan diteruskan. Jangan terus menerus berdalih. Dengan kata lain, Tuhan lebih suka ketaatan. Kita harus taat. Nah, kita akan lihat nanti ya, kita bagi dua. Apa akibat yang tidak berdalih, kalau berdalih, apa akibat kalau kita taat pada firman. Atau dengan kata lain, ketika kita stop, kita sudah belajar beberapa hari ini, orang yang berdalih akan semakin jauh dari firman Tuhan, akan semakin jauh dari Tuhan. Artinya rencana yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita tidak tergenapi. Rencana yang Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Potensi-potensi, Pastor Firman katakan, potensi-potensi yang ada, tidak keluar, tidak maksimal, tidak optimal, bahkan diberikan kepada orang lain, seperti Saul, diberikan kepada Daud. Saul kehilangan, bahkan kairos Tuhan, atau waktu Tuhan hilang, tidak bisa diambil karena kita berdalih. Contohnya, ketika 10 pengintai, mereka mengabarkan kabar-kabar busuk, dan akhirnya semua orang Israel setuju dengan 10 orang ini. Apa yang terjadi? Tuhan perpanjang waktunya jadi 40 tahun. Bukan itu sesuatu yang merugikan sebenarnya. Karena Tuhan rencananya sebenarnya ingin lebih cepat mereka masuk, tapi diperlambat. Karena mereka berdalih. Banyak raksasanya lah, kotanya berbenteng lah, macam-macam dalihnya. Intinya, udahlah mending balik daripada masuk Kanaan. Nah di situ Tuhan memperpanjang, jadi 40 tahun. Sebenarnya kan itu rugi, waktu rugi, kesempatan hilang. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang berhenti berdalih, yang mulai taat, mulai bergerak bersama Tuhan? Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan otoritas, dan Tuhan berikan kemenangan-kemenangan. Mari kita lihat, Yeremia pasal 1 ayat keempat. Mengapa kita harus berhenti berdalih? Yeremia pasal 1 ayat keempat. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ayat kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Coba perhatikan sini. Aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Tuhan sudah menguduskan. Aku telah menetapkan, aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kita harus tahu, kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan mengutus, Tuhan memanggil, Tuhan memberikan misi kepada umat Tuhan, maka di situ Tuhan katakan, aku sebenarnya sudah tahu. Sudah memberikan DNA yang benar. Apalagi orang yang lahir baru, DNA sudah diperbaharui. Bukan DNA seperti Adam yang berdosa, tetapi DNA sudah dipulihkan, repent, sudah dikembalikan ke asal. Jadi DNA kita itu sebenarnya DNA yang baik, yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah tetapkan, dan Tuhan sudah kuduskan. Nah ayat ke-8, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan mengutus, Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya. Jadi setiap orang percaya itu Tuhan panggil. Menjadi murid Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Tuhan itu tidak sembarangan pergi. Bapak Gembala sudah jelaskan, pergi atau melepaskan itu Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah urapi. Tuhan sudah tetapkan. Sama seperti seorang yang membuat penjunan atau tanah liat, Tuhan katakan semuanya sudah didesain, sudah diatur untuk menjadi sesuatu yang berguna, menjadi alat yang mulia untuk pekerjaan Tuhan. Nah contohnya misalnya kalau saya sendiri, saya tuh tipenya introvert, lebih suka
lebih tidak suka keramaian sebenarnya. Lebih suka tempatnya yang lebih tenang gitu ya. Lebih suka yang sendiri daripada beramai-ramai. Nah, apakah Tuhan lalu merubah saya jadi ekstrovert? Jadi orang yang senang bergaul dengan orang? Ternyata tidak. Dalam panggilan Tuhan, dalam hidup saya, Tuhan tidak merubah introvert jadi ekstrovert. Tapi Tuhan tambahkan sesuatu yang berguna untuk melayani pekerjaan Tuhan. Misalnya, sekarang saya tugaskan untuk berkhotbah. Tuhan perlengkapi dengan kemampuan untuk berkhotbah. Dengan pengetahuan untuk mengeksposisi Alkitab. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan itu enggak sembarangan menyuruh orang pergi lalu lepas tangan dan tidak diperlengkapi. Nah, ini suatu konsep yang luar biasa. Kalau kita bayangkan waktu itu Adam mau mengakui, Bapak Gembala katakan, kalau mau jujur, Adam akan ada pemulihan. Sayangnya Adam berkelit. Adam melakukan dalih-dalih yang semakin membuat dia menjauh dari Tuhan. Kain pun sama. Kain tidak mengakui kesalahannya. Dia berdalih, dia merasa diri benar. Saul pun sama. Bahkan Saul pun ditegur-tegurnya berkali-kali oleh Samuel. Dan dia tetap mempertahankan. Dia bahkan katakan, oke, saya salah. Tapi kamu harus tetap menghormati saya. Jadi ini luar biasa Saul itu. Udah pakai firman Tuhan, kekeh. Dan dia terus berdalih di depan rakyatnya. Supaya apa? Supaya dia dihormati. Supaya dia tetap dianggap raja. Walaupun dia tahu sudah dicabut kuasanya, otoritasnya oleh Tuhan. Jadi kita lihat Tuhan itu bukan seperti tuan yang memberikan tugas atau bos yang memberikan tugas kepada karyawannya, bawahannya, lalu diberikan tugas-tugas yang tidak masuk akal. Memang kadang-kadang waktu Tuhan memanggil, tugasnya tidak masuk akal. Tuhan, saya bukan tipe itu. Saya ini bukan tipe pengkhotbah. Saya bahkan ketika waktu sekolah, kalau suruh ke depan tuh gemetaran. Boro-boro ngomong, gemetaran. Diem, gak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan panggil, Tuhan akan melengkapi. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan mengurapi. Jadi ada satu faktor yang Tuhan berikan, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan berikan. Yeremia pasal 1 ayat 5, disitu berkatakan, aku telah mengenal, sudah mendesain. Setiap orang punya ciri khas, kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah tanamkan ketika dia dipanggil Tuhan. Hanya orang itu belum mengaktifkan, orang itu belum tahu. Sama seperti Yeremia. Yeremia katakan, aku ini masih muda, aku ini nggak pandai bicara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah ini, kita lihat ya, apa yang Tuhan lakukan pada Yeremia. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya. Apa artinya? Tuhan mengurapi Yeremia. Dan menjamah mulutnya. Tuhan berikan kemampuan untuk bicara pada Yeremia. Dan apa? Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku, atau Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulut Yeremia. Jadi dengan prinsip ini sebenarnya kita seharusnya mengerti, suatu Yeremia mengatakan, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Tuhan mengurapi Yeremia. Tuhan berikan kekuatan, Roh Kudus kepada orang yang Tuhan utus, Tuhan panggil. Kita semua diutus, kita semua dipanggil oleh Tuhan, orang-orang percaya itu. Tuhan berikan urapannya, Tuhan berikan sentuhan kepada mulutnya. Supaya apa? Supaya Yeremia bisa berbicara. Mungkin orang percaya ketika mendengar firman, ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan memanggil, Tuhan mengutus, memberikan tugas, responnya biasanya pertama kan berdalih. Tapi kemudian Tuhan ingin kita stop berdalih dan mulai. Apa yang harus dilakukan? Mulai bergerak. Mulai bergerak. Ketika kita mulai bergerak, maka kita lihat Tuhan tidak diam. Tuhan berikan pengurapannya, penyertaannya dengan Roh Kudus, dan kemampuan. Nah ini yang kesaksian hidup saya juga seperti itu. Tuhan berikan kemampuan. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah
boleh katakan diharapkan, karena nggak pernah cita-cita berbicara di depan umum, nggak pernah punya cita-cita berkhotbah di depan umum. Tapi ketika Tuhan perlengkapi, Tuhan berikan waktu, Tuhan berikan kesempatan. Pertanyaannya, kita mau ambil nggak? Kita mau lakukan nggak? Ada orang yang cuma sebatas seperti Saul. Alasannya rohani. Nanti saya doa dulu deh. Kita sempat bahas di Komsel. Mungkin bukan saya deh. Kayaknya dia deh. Saya ini tipenya pendiam. Kayaknya untuk bicara dia deh. Padahal dia belum mencoba. Belum minta kemampuan kepada Tuhan. Mendingan dia aja. Diutus untuk menginjil. Saya bukan penginjil. Saya nggak mau jadi penginjil. Disuruh jadi sesuatu tugas, apapun, pelayanan. Nggak cocok saya di sini. Bukan tipe saya. Nah seperti itu, berdalih. Ketika kesempatan itu datang dan kita berdalih, maka kita tahu mungkin kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mulai bergerak, taat. Nah tentu ibu bapak masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang hamba yang diberikan 1 talenta, 3 talenta, dan 5 talenta. Mari kita lihat di Matius pasal 25 ayat ke-24. Apa yang membedakan hamba 1 talenta, hamba 3 talenta, dan hamba yang diberikan 5 talenta. Atau kita baca 1 ayat sebentar sebelum yang ini. Pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Nah ini kita perhatikan ya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Kita tidak mempersalahkan masalah talentanya di sini. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Tuhan tidak pernah memberikan di luar kesanggupannya. Yang 5 talenta memang dia sanggup untuk mengelola 5 talenta. Yang 3 talenta memang dia sanggup. 2 talenta ya maksudnya. 2 talenta dia memang sanggup mengelola 2 talenta. Yang 1 talenta, ya dia sanggupnya 1 talenta. Ini kepercayaan yang besar, talenta itu bukan sesuatu yang kecil. Tapi yang jelas di sini menurut kesanggupannya. Tuhan tidak pernah menuntut 5 talenta, yang punya 5 talenta ini di luar kesanggupan dia. Paling hasilnya 1 talenta, ternyata tidak. Tuhan Yesus mengatakan yang 5 talenta dia bisa mendapatkan 5 talenta lagi. Demikian juga yang 2 talenta. Tapi masalahnya yang 1 talenta ini kita lihat di pasal ayat ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, nah ini dalihnya. Ini alasannya. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Itu sudah mulai menghakimi Tuhan ya. Dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, tidak adil, tidak fair. Dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam, gak suka. Itu dalih yang normal dalam dosa seorang untuk berdalih, bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa bukan orang itu? Selalu lihatnya orang lain. Fokusnya keluar, bukan ke Tuhan. Fokusnya untuk mengamankan diri sendiri. Yang penting saya aman. Yang penting saya bebas. Tapi Alkitab mengatakan jelas, sesuai dengan kemampuannya. Artinya Tuhan sudah memberikan dia suatu kemampuan untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan sudah berikan. Nah ini jadi satu masalah. Ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan yang menyalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan, dan tidak melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Tuhan katakan, sebenarnya kan Tuhan katakan kamu bisa mengembangkan dengan cara lain. Nah, 1 talenta ini bisa dipinjamkan, diambil lebihnya, atau dengan cara apapun. Tapi hamba ini lebih suka apa? Mengubur. Lebih suka diam. Lebih suka tidak mengambil tindakan apa-apa. Bahkan sampai Tuhan datang. Pertanyaannya, apakah kita ini termasuk hamba yang 1 talenta ini? Ini yang percayakan 1 talenta.
Kita mungkin bisa beralasan, Tuhan, talenta saya tidak cukup, saya kurang cakap, saya tidak sepandai si Anu, saya tidak sehebat si Anu, saya tidak punya skill seperti si Anu. Tapi kalau firman Tuhan datang, pesan Tuhan datang, dan tentunya Tuhan punya maksud, tujuan, bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan, kita harus mengingat di sini. Kita mungkin belum mengerti, kita mungkin belum tahu, tapi Tuhan minta satu, yaitu melangkah, yaitu taat. Nah, kita bandingkan sekarang. Yeremia pasal 1, pasal 9 dikatakan ketika Yeremia berhenti berdalih, maka Tuhan mengulurkan tangannya. Ini adalah untuk murid-murid, untuk hamba-hamba, untuk orang-orang yang mau mulai diam, mulai berdalih. Maksudnya diam, tidak berdalih lagi. Pengertiannya, maka Tuhan memberikan urapannya. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi segala sesuatunya. Jadi ini menggambarkan bahwa Tuhan akan memproses. Tuhan akan berikan kesempatan, kemampuan kepada hamba-hamba yang taat, yang mau bergerak. Dan tentunya setiap orang punya pengalaman pribadi bahwa apa yang dikatakan firman ini adalah benar. Ya dan amin. Katakan amin. Semua orang yang pernah mengalami akan mengatakan amin. Karena siapakah kita? Kita ini, apakah kita lahir dengan kehebatan-kehebatan, dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, sehingga Tuhan berikan kepercayaan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi murid Tuhan? Betul, Tuhan sudah tanamkan DNA-nya, tapi orangnya belum bergerak. Orangnya belum melakukan. Dan dia baru tahu ketika dia melakukan. Makanya saya pernah tanya ketika kuliah, satu orang dosen, bagaimana kita memastikan suatu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau betul, Tuhan suruh. Ketika kita mendengarkan firman, hati kita disentuh. Apakah betul Tuhan suruh saya itu? Dia katakan sebenarnya sangat sederhana. Dia katakan, coba. Dicoba. Waktu itu dia beri contoh, orang yang diberikan nubuatan atau panggilan, dan masa terpanggil untuk mendoakan orang sakit. Nah, dia katakan bagaimana caranya? Kita tahu kalau saya ini diberikan karunia penyembuhan misalnya. Mendoakan orang sakit, Tuhan jamah, orang itu sembuh. Bagaimana kita tahu? Kita punya karunia menyembuhkan dari Tuhan. Dia katakan gampang. Mulai ke rumah sakit. Datangi orang-orang sakit. Doakan mereka. Sesuai dengan firman Tuhan yang suruhan. Dan lihat hasilnya. Kalau memang benar panggilannya di sana, maka Tuhan akan sangat kelihatan bahwa Tuhan memperlengkapi dia, memberi kekuatan, menyertai. Nah seperti itu. Jadi bentuk apapun yang Tuhan suruh, pelayanan apapun yang Tuhan panggil, jangan langsung menolak. Jangan langsung menolak. Coba digumulkan dan minta kepada Tuhan. Apa benar Tuhan, saya harus bergerak di sini. Dan kita akan lihat, Tuhan akan menjamah. Tuhan akan mengurapi. Memberikan otoritas, kekuatan. Yesaya pasal 55 ayat 11. Ini ada jaminan bagi orang-orang yang mau bergerak, yang mau mendengar, yang berhenti berdalih, dan mulai melakukan firman yang Tuhan sampaikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya setiap firman yang Tuhan berikan, Roh Kudus akan menguatkan dan Tuhan katakan gak pernah ada yang gagal. Kita perhatikan, Yeremia disuruh. Kita jangan lihat bentuk pelayanannya, kita lihat apa yang Tuhan suruhkan pada Yeremia. Yeremia melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Kita lihat Paulus. Paulus Tuhan panggil ketika dia masih menjadi seorang, dan tanda kutip, seorang yang jahat. Seorang yang menganiaya. Tetapi menurut konteks Saulus waktu itu, dia melakukan Tauratnya. Dia melakukan perintah imam-imam. Jadi dia tidak merasa bersalah.
Tapi kita perhatikan di sini. Ketika Tuhan suruh, Tuhan panggil dia, Tuhan buka matanya, dia nggak banyak berdalih, dia langsung bergerak. Kita perhatikan di Kisah Pasal Rasul ayat 9, ayat 19 sampai 20. Paulus tidak diam, dia langsung bergerak. Di Damaskus waktu itu, di Damsik, dia langsung bahkan berkhotbah. Dia langsung berkhotbah bahkan. Dan setelah ia makan, atau Saulus atau Paulus seperti itu, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Nah, kita perhatikan ayat 20. Ketika itu juga, saat itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini satu teladan yang luar biasa dari seorang yang namanya Paulus. Ketika ia terbuka, dia mengerti apa arti panggilan Tuhan. Dia tahu Tuhan sudah mempersiapkan dia, Tuhan sudah memberikan firman-Nya, sudah memberikan pengurapannya, langsung bergerak. Dia langsung bergerak dan dia langsung berkhotbah saat itu juga, langsung menginjili saat itu juga. Dan ini dilihat oleh saudara-saudara seiman, dilihat oleh para penatua di Yerusalem. Kok ini orang berani amat gitu. Bukannya dia ini penganiaya umat Tuhan. Tapi kita lihat ketika Tuhan manggil, dia langsung bergerak. Dan kita lihat hasilnya. Kisah pasal 9 ayat 22. Ini ada ciri-ciri orang yang mau taat, yang mau bergerak. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan dia semakin membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus semakin kuat. Semakin dikuatkan. Semakin diperluas pelayanannya. Dan kita lihat di ayat 27. Kisah pasal 9 ayat 27. Kita perhatikan. Seorang yang mau taat, yang berhenti untuk berdalih, dan mulai melakukan apa yang Tuhan firmankan, ini hasilnya. Tapi Barnabas menerima dia. Tuhan kirimkan seorang mentor, seorang partner. Barnabas ini adalah salah satu dari 7 diaken. 7 diaken yang ditunjuk di Yerusalem. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Ditunjukkan pada rasul-rasul dan menceritakan pada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Dan kita lihat di Kisah pasal 13 ayat 2 dan 3. Nah di sini peneguhannya. Jadi kita lihat ada peneguhan. Ketika seorang mulai taat, mulai bergerak, maka Tuhan akan teguhkan. Nah di situ kita akan tahu panggilan kita itu apa. Bahwa Tuhan memang sudah memperlengkapi kita, Tuhan sudah mengurapi kita, sudah memberikan misi pada kita. Kisah pasal 13 ayat kedua dan ketiga. Pada suatu hari ketika mereka beribadah, para penatua di Yerusalem beribadah pada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus kepada mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk apa? Untuk tugas yang telah kutentukan. Yang telah kutentukan. Jadi Tuhan sudah menentukan bagi mereka. Ayat yang ketiga. Maka berpuasa dan berdoa mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu mereka membiarkan keduanya pergi. Diutus resmi. Jadi kita lihat di sini satu pola di mana Tuhan tidak ingin kita ini terus-menerus berdalih. Karena kita akan banyak kehilangan kesempatan. Kesempatan-kesempatan yang sebenarnya Tuhan sudah tentukan, sudah berikan, tapi bisa hilang. Seperti Saul, sayang. Karena Tuhan memberikan kita untuk menjadi pemimpin. Menjadi orang yang Tuhan urapi. Menjadi orang yang membawa misinya Tuhan. Bentuknya, saya sendiri tidak tahu. Panggilan saya, panggilan ibu, bapak, saudara beda-beda. Yang pasti ketika firman itu datang, hari ini datang, dan Tuhan mengatakan ketika firman Tuhan datang, kita jangan terus berdalih. Mulai taat. Mulai
bergerak, mulai mencari, mulai diperlengkapi. Jadi apa pelajaran yang hari ini yang kita bisa dapatkan? Kesimpulannya, yang pertama, ketika firman Tuhan datang, firman itu bisa datang lewat khotbah, bisa lewat perenungan firman Tuhan yang kita sedang lakukan, bisa juga ketika ada seorang teman menyampaikan firman, hati kita tersentuh, itu panggilan Tuhan. Maka berhenti, berdalih, itu yang harus kita lakukan pertama kali. Kedua, taat, mulai bergerak, mulai merenungkan, lebih dekat daripada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, dan mulai bergerak, berjalan, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan panggil itu. Dan yang kedua, satu prinsip bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh di luar panggilannya. Sama seperti hamba yang 1, 2, dan 5 talenta. Tidak pernah orang yang kemampuannya, kesanggupannya 1 talenta, Tuhan berikan 5 talenta. Tidak pernah. Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk sanggup 1 talenta. Dan Tuhan sudah mempersiapkan 1 orang lagi untuk 2 talenta. Tuhan sudah mempersiapkan orang lain untuk 5 talenta. Kita ada di mana? Di 1, 2, atau 5. Dan Pak Gembala sudah menjelaskan, Tuhan kita adalah Tuhan yang ngasal, yang melepaskan dengan persiapan, dengan kelengkapan, dengan pernyataan. Ini ada suatu jaminan untuk kita. Nah, kita lihat sebagai ayat terakhir, Matius pasal 9, ayat 37 sampai 38. Mengapa sih Tuhan pengen kita nggak banyak berdalih? Karena tuayan memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Di sini bukan artinya dalam pengertian pelayan Tuhan hanya di gereja. Maksudnya pekerjaan Tuhan itu banyak. Tapi yang mau mengerjakannya sedikit. Pekerjanya sedikit. Terlalu banyak berdalih. Akhirnya tidak bekerja. Diam. Ditanam. Dikubur semua talentanya. Nah, Tuhan katakan, ladang ini sudah menguning. Sudah siap dituai. Mari kita siapkan diri kita untuk jadi pekerja yang Tuhan sudah panggil apapun bentuknya untuk diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.